Ini ya, tadi sampai sini ya. Sampai mana ya? Sampai nomor 4, Pak. Oh iya, nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Oke, dari kasusnya ini ya. Nyata hipertermi 38 derajat Celcius. Nyeri pinggang skala sekian-sekian ya. Saat kencing mengalami keluhan disuri. Disuri itu artinya apa disuri ya? Disuri artinya adalah nyeri saat Kencing. Kencing. Ya, sekali lagi nyeri lagi ya, nyeri ya. Oke, kurang pengetahuan. Di sini menyebutkan datanya nggak? Tidak. Nggak ada ya. Nah, data yang perlu contohnya adalah misalnya sering tanya, melakukan hal yang salah gitu ya. Ya, misalnya rawat luka gitu, dia harusnya ditutup sama dia dilepas-lepas sendiri ya gitu ya, karena nggak tahu ya, misalnya seperti itu. Hipertermi ini bisa nggak? Bisa sebenarnya itu kan Bisa. suhunya 38. Tapi hanya itu toh, hanya itu saja. Iya, Pak. Tidak ada penunjangnya. Nah, siap. Kelebihan volume cairan? Tidak. Tidak muncul data ya, tidak muncul data sama sekali. Nyeri. Nah, ini nyeri data nih ya, ini nyeri ya. 1, nyeri skala 4 ya, disuri apa lagi ya? Nyeri pinggang sebelah kanan dan seterusnya. Salah. Nah, gini ya. Jadi ini paling jelas ini Mang ya. Nyeri. Ya, oke ya. Ya. Oke, nomor 5. Nomor 5. Wah, urutannya sudah berubah-ubah. Pak Rizal ya, Pak Rizal nomor 5 Pak Rizal. Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Pak Rizal Syahril. Oke, kita skip dulu aja. Kayaknya lagi dipanggil ibunya. Oh, sudah dengar. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Lupa enggak di. Nah, nomor 5 Pak Rizal. Nyonya T mengalami hipertermia dengan suhu di atas 38. Jawabannya Pak Rizal. Sejak 3 hari yang lalu hingga sebagian ini dan dilakukan pemeriksaan lab. Jawaban saya A, Pak. Leukocytosis. Ada yang punya jawaban lain? Ini kecuali ya, jangan lupa ya. Pak. Iya, kecuali. Apa? Kali ini. Saya C. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Leukositosis artinya apa leukositosis? Peningkatan leukosit darah. Ya. Peningkatan leukosit. Nah, belakang tosis ini artinya peningkatan ya. Peningkatan. Nah, ini tosisnya. Kalau penia artinya adalah Kurangan. Kurangan. Penurunan. ini adalah Penurunan leukosit. dari jumlah normal. Nah, ini artinya ya leukosit leukemia. Nah, pada dia kan mengalami gimana ya jenis pielonefritis ya. Nah, mengalaminya adalah pielonefritis ya. Pielonefritis ini adalah peradangan pada wanteng tuh kan. Ada ginjal ya. Nah, pielonefritis. Nah, ini peradangan pada ginjal. Nah, jadi peradangan. Nah, peradangan ini kan bisa macam-macam penyebabnya ya. Peradangan ini bisa macam-macam. Ya. Bisa karena infeksi atau luka ya. Atau trauma. Ini trauma fisik semua ya, atau luka fisik, bukan psikis, bukan perasaan ya. Jadi pielonefritis bisa jadi peradangan pada ginjalnya bisa karena infeksi, bisa luka, bisa trauma.
Jadi misalnya ada orang jatuh, terus kemudian ginjalnya mengalami trauma, maksudnya mengalami benturan. Nah, jadi bisa saja mengalami pleuronefritis, mengalami peradangan. Nah, gitu nggih. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Tapi paling sering adalah karena infeksi paling sering. Ya. Jadi ini, kalau pada kasus infeksi atau pada kasus peradangan, leukosit itu apa sih? Sel darah apa? Sel darah Putih. putih ya, sel darah putih. Fungsinya untuk apa? Leukosit fungsinya untuk apa? Untuk kekebalan tubuh. Untuk sistem Kekebalan. Kekebalan ya, Pak. ya benar, kekebalan atau imun ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada infeksi, ada apa itu leukositnya yang berperan. Jadi ini ibaratnya tentaranya ya, tentara atau pengamannya tubuh. Ketika misalnya ada ini Papua, gitu, misalnya Papua mau membebaskan diri, mereka mau perang, gitu, ya. Berarti kan menyatakan perang ya. Kira-kira jumlah tentara yang dikirim ke sana meningkat atau menurun ya? Meningkat. Ya. Meningkat. Nah, berarti ketika ada infeksi, ya, ketika ada infeksi, kira-kira leukositnya atau sel darah putihnya meningkat atau menurun? Menurun. Nah, ketika ada infeksi ya, berarti kan ada orang yang ngajak perang. Kira-kira jumlah tentaranya ditambahi atau enggak? Ditambahi. Iya, berarti ketika ada infeksi, terutama infeksi bakteri ya, nah ini mesti terjadi. Leukosit. Ya, Iya, ini mesti Pak. terjadi. Nah, ini benar, karena soalnya kecuali ya, berarti bukan ini jawabannya. Ya, ini benar. Ya, gitu nggih. Kenapa leukositosis benar ya? Karena itu tadi alasannya ya. Jadi Iya, bertambah harus bertambah. Nah, ini kebalikannya. Leukopeni berarti sel darah putihnya jumlahnya berkurang. Nah, ini seharusnya kan ini ya, kalau misalnya kalau ada Tambah infeksi ditambahi. nah, kan gitu ya. Iya. Ini kan berkurang gitu. Ya kan ya? Salah. Nah, seharusnya itu ya. Tapi ternyata sifat bakteri itu ya. Bakteri itu kalau ngajak perang ya, ngajak perangnya frontal. Ya wis ngomong aku mau perang gitu. Jadi ketahuan dia itu ketahuan ngajak perang. Jadi akhirnya tentara ini ditambahi. Jadi ini, nah leukositosis jadinya. Sel leukositnya meningkat. Tapi kalau virus itu ngajak perangnya diam-diam ya. Ngajak perangnya diam-diam. Jadi gak ngajak perang malah. Tiba-tiba aja sudah masuk dalam tubuh, gak ketahuan. Ya, tidak terdeteksi. Nah ini yang terjadi pada tubuh, bahkan malah muncul leukositnya ini. Iya. Cenderung turun ya. Turun. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau yang infeksinya karena virus, ya. Nah, ini leukopenia itu bisa terjadi jika infeksinya karena virus. Kalau leukositosis biasanya infeksi karena bakteri. Ini di semua ya, maksudnya bukan hanya di ginjal saja. Bukan hanya di ginjal saja, tapi di apa? Di yang lain juga gitu. Jadi ini biasanya terjadi leukopenia bisa jika infeksinya dari virus. Jadi ini benar juga, yang B ini benar juga. Gitu. Kemudian ini yang E, bakteri urea ya. Bakteri urea dari kultur urin. Nah ini kira-kira ini artinya bakteri urea. Berarti ada bakteri Di urinnya itu ada apa aja? Iya. Nah ini kira-kira benar atau tidak ada bakteri dalam urin? Benar. Benar ya, nah, karena ada infeksi ya. Ada infeksi di ginjal. Ya bakterinya ketika dicek bakterinya terbawa. Bakteri ada yang terbawa urin. Nah, jadi ketika di kultur urin ketemu, oh ini loh ternyata bakterinya adalah ini, oh ternyata virusnya adalah ini gitu ya. Jadi ketemu. Nah, ini berarti ya benar juga ya. Jadi bukan ini. Iya benar. Gitu. Kemudian ini ya peningkatan leukosit pada urin. Nah, ini sama ya, sifatnya sama kayak ini tadi. Kalau leukositosis ini dalam darah ya. Tambahin. Dalam darah. Nah,
kalau ini dalam urin. Jadi ini juga sama, penjelasannya sama seperti leukositosis tadi. Sama juga, ini juga benar ya. Nah, ini penjelasan sama seperti leukositosis. Nah, ini ya. Yang jelas adalah ini ya. Ini eritrosit. Eritrosit itu sel darah apa? Merah. Sel darah merah ya. Tidak berkaitan dengan proses infeksi. Jadi ini yang salah, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, paham ya? Berarti nomor 5 jawabannya adalah C. Oke? Paham ya? Siap. Paham. Nomor 6. 6. Mbak Vena. Mbak Vena. Tuan K usia 53 tahun mengeluh urin yang sedikit, keluar urin sedikit, menetes dan terasa panas, adanya peningkatan frekuensi berkemih. Pasien mengeluh demam, dari riwayat penyakit terdapat obstruksi pada saluran kemih. Pasien mengatakan takut jika masalah berat dan tampak gelisah. Apakah prioritas masalah keperawatan dari kasus di atas? Saya Yang mana? Iya Pak, kurang pengetahuan. Iya Mbak Vina. Iya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Data yang muncul di kasus ya. Mengeluh urin yang keluar sedikit. Ya, ini keluhan. Oh, ketemu nih keluhan. Ini juga lanjutannya keluhan. Menetes terasa panas. Peningkatan frekuensi berkemih. Ini apa bahasa awamnya ini? Anyang-anyangan. Nah, ya. Angan-angan ya. Ini ngeluh demam. Ini mengeluh lagi ya. Iya. Riwayat obstruksi saluran kemih. Nanti orang ini riwayat punya batu ginjal atau batu uretra atau batu uretra gitu ya. Riwayat begitulah. Pasien mengatakan takut jika masalah berat dan tampak gelisah. Oke, siap. Prioritas ya. Sekarang kita ini ya. Kita beri yang saya garis bawah ini adalah keluhan ya. Nah, ini saya tandai aja. Ini dia A. Menetes dan terasa panasnya dibilang nyeri ya boleh ya. Frekuensi berkemih A juga nih. A ini berarti ini data untuk kaitannya dengan eliminasi urin ya. Maksudnya data tentang eliminasi urin. Oh salah, ini wis. Kasih kode aja ya. 1, 2, 4, 3, 4. Ini 5. Obstruksi pada saluran kemih itu. Nah, ini data 6 ya. Nah, ini. Kita dari bawah dulu ya. Kurang pengetahuan, kira-kira data nomor berapa ya yang diperlukan di sini ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau nomor 6 yang menunjang? 6. Nah, 6 menunjang Pasien ya. mengatakan takut. Ya. Nyeri ada di nomor berapa ya? Nyeri itu. Nomor nyeri terasa panas. 2. Ya, 2. Ansietas ada nggak? Itu tampak gelisah sama kayak 6 tadi. Oke. Ya. Resiko infeksi ada nggak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Tidak ada. Oke. Ini data mana yang menunjang? Perubahan eliminasi urin. Mengeluh urinnya keluar sedikit. Nomor 1. Terus? Terus peningkatan frekuensi berkemih. Nomor 3. Terus? Mana lagi ya? Data mana lagi ya? Obstruksi. Yang itu obstruksi. Obstruksi nomor 5. Ini ada deh. Iya. Ya, di data nomor 4 bisa. Ya, ini ya. Nah, teman lihat ya, semuanya kan bisa diambil diagnosa itu bisa. Ini tapi malah mungkin
Tapi bukan resiko ya. Iya, Bukan resiko. Sudah terjadi ya. Mungkin saja sudah infeksi. terjadi infeksi. Jadi diagnosanya nggak cocok. Ya. Nah, Anda Iya, lihat Pak. ya, data di atas ini berdasarkan kasus di atas, Yang semua paling banyak diagnosa perubahan ya. eliminasi urin. Prioritas. Nah, ini pertanyaan ini selalu muncul ya. Nah, ini kan selalu muncul. Mau nanti di UKOM atau di ujian mata kuliah lain, ini mesti muncul pertanyaan begini ya. Kemarin kalau masih ingat cara menentukan prioritas, diagnosa ada berapa? 3. Apa saja itu ya? Keluhan, Keluhan, kegawatan, sama aktual potensial. alhamdulillah. Aktual potensial. Nah, ini jelas ya. Berarti kira-kira yang mana yang prioritas? Perubahan eliminasi urin. Oke, alhamdulillah. Ini kan senang gila. Jelas ya? Jelas. Iya, Pak. Oke. Mas Rizal mau tanya? Kok putus tadi suaranya? Mas Rizal? Halo? Bukan. Oke, nomor 7 sekarang. Pak Nur Mulyani. Pak Nur Mulyani. Monggo. Mbak Nur Mulyani, dengar? Mbak Nur Mulyani. Halo, Mbak. Aduh. Mbak Asifa dengar Mbak Asifa? Ya, Pak. Nah, monggo Mbak Asifa dibaca nomor 7. Wanita usia 53 tahun mengeluh urin yang keluar sedikit, menetes dan terasa panas. Adanya peningkatan frekuensi berkemih, pasien mengeluh demam, dari riwayat penyakit terdapat obstruksi pada saluran kemih. Pasien mengatakan takut jika masalah berat dan tampak gelisah. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada Tuan K kecuali saya C, Pak. Apa? C. Oke. Apa satu persatu ya? Oke. Kultur urin. Nah, kultur urin itu Anda pernah dampingi pasien enggak atau nganterin pasien ya? Maksudnya biasanya kan dia ambil darah kan gitu ya. Kalau pemeriksaan kultur urin sudah pernah belum? Sudah pernah belum kalau kultur urin? Yang kayak gimana, Pak? Nah, yang diminta Yang kayak apa? gimana sih? Ya, sama perawatnya dikasih wadah gitu ya, terus ngomong ke pasien. Oh, Nanti pipis ke sini, ya, pernah, pipis Pak. di sini gitu ya. Ya. Oh, Nah, oh, ini pipisnya ya. Ini pipisnya ditampung ya. Ditampung tuh di wadah. Ya. Ini harus pipis fresh ya. Maksudnya harus kencingnya dia langsung, bukan yang dari urobek. Kalau dari urobek nanti misalnya ada banyak bakteri ya, mungkin aja di urobeknya ada bakterinya kan nggak valid jadinya ya. Jadi di wadah gitu ya. Pipisnya ditampung di wadah, dibawa ke lab. Nah, ini kira-kira dapatnya apa saja ya? Ini sama kayak kultur darah, kultur urin, dapatnya apa di sini? Isinya urin, apa? Ya, isinya urin apa gitu ya? Apa aja? Ya, misalnya ada bakteri kah atau virus, atau ada leukosit di dalam darah, ya, atau ada hal-hal lain ya, misalnya ada nanah. Ini kalau ini nggak usah lab ya, darah dan sebagainya. Jadi di kultur ya. Ini kira-kira masuk apa enggak? Misalnya kecuali ya. Ya, kecuali. Jadi masuk ya. Nah, ini benar ya. Oke. Jadi bukan ini kunci jawabannya. Dia. IVP. IVP ini ada yang pernah tahu intravenous pilografi? Iya. Yang di mana? Yang pakai kamus itu. Gimana ya? Nah, IVP, intravenous pilografi ini pemeriksaan dengan menggunakan zat
kontras. Ya. kontras. Ya, jadi kontras. Nah, ini jadi pemeriksaan sih, kita tambah ya. Ini pada IVP, ini pemeriksaannya khas ini. Khas pada ginjal. Jadi ini pemeriksaannya pada kasus ginjal saja. Jadi teknisnya adalah pasien diminta untuk puasa. Puasa. Ini termasuk mengurangi minum air putih. Ya, jadi kalau pada kasus operasi ya, kasus operasi ya. Pada kasus operasi kan diminta puasa itu kan hanya makanan ya. Hanya tidak makan. Minum air putih boleh. Nah, tapi kalau pada kasus IVP, minum air putih juga dibatasi. Jadi IVP itu pasiennya ya dikasih diinjeksi zat kontras, ya diinjeksi zat kontras, kemudian ini di ronsen pasti, di foto ya, di ronsen, dilihat proses apa? Cairannya itu ngalirnya di mana? Yang pakai durasi 15 menit. Iya, siap. Jadi misalnya kayak ini, kayak Anda ngisi selang pipa gitulah ya. Ya apa nek kunjelasnya tanpa gambar ya. Sik tak klikno gambar sih. Bentar ya. Saya carikan gambar saluran perkemihan. Waduh, kok sulit Pak. Sabar ya. Jadi, nah ini aja, saya tak copy ini sih. Nah ini ya, saya copy di sini ya, mana ya? Ini nggak betul. Alah. Sebentar ya, Rek. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah ini. Oke. Nah ini ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat nih, ini adalah saluran perkemihan ya. Ini saluran perkemihan. Jadi dari ginjal, ureter, kandungan dan seterusnya. Di sini kan ada di depannya ini ada darah ya, pembuluh darah, sorry. Jadi ketika kita minum, ini jadi pemeriksaan IVP itu mau melihat saluran ini tuh ada macetnya atau enggak sih saluran perkemihan. Jadi misalnya di sini dia minum gitu ya, minum masuk saluran pencernaan, kemudian diserap ke usus, masuk dalam pembuluh darah. Nah, akhirnya ini cairan itu kan masuk ke ginjalnya, dia diproses, darah itu diproses, disaring dan sebagainya di ginjal. Nah, kemudian dia akan ngalir ke sini ya. Nah, ngalir ke sini ya, ke ureter, ke kandung kemih, terus ke urinari. Ya kan gitu ya. Lah, kalau misalnya ada sumbatan, nah ada sumbatan di sini. Berarti kan airnya akan berhenti tuh di situ ya, atau keluarnya lebih kecil gitu kan ya? Ya gitu kan ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Karena kalau cuma di foto gitu aja, di foto ronsennya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah, makanya dia dikasih zat kontras. Zat kontras itu zat yang membuat aliran darah dan aliran airnya di urin nanti kelihatan. Jadi misalnya di sini nanti ada sumbatan, jadi dia nyantol di situ berhenti, tuh di foto kelihatan akhirnya. Jadi makanya di foto sekarang di foto jepret gitu ya. 15 menit lagi tuh misalnya pertama di foto cairannya di sini. 15 menit lagi cairannya di sini. 15 menit lagi di sini. 15 menit lagi di sini kan berarti lancar tuh di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada sumbatan. Nah, kalau misalnya ada sumbatan ya 15 menit pertama di foto di sini, 15 menit berikutnya di sini, 15 menit berikutnya di sini, 15 menit berikutnya di sini. 1 jam di sini aja. Nah, berarti kan di sini ada sumbatan. Tapi ada penyumbatan. Nah, gitu. Jadi pemeriksaan IVP seperti itu. Paham ya? Iya, paham, Pak. Ya, ini susah nih, gak langsung tipe menjelaskan nih, rada ruwet, bingung aku. Ya gitu ya, paham ya? Nah, IVP. Jadi pasiennya diminta untuk puasa
diminta puasa, nggak banyak ngomong, ya. Nggak boleh merokok juga ya. Merokok dan sebagainya. Ya, jadi ini pasien itu di cairannya ya dibuat normal, jangan banyak-banyak minum dan sebagainya, jangan. Kenapa? Karena kalau udah banyak minum ya nanti pemeriksaan ini nggak valid ya. Jadi sudah ada ketentuan saya dari awal minum sampai jadi urin itu berapa lama itu sudah ada. Kalau semakin banyak minum ya berubah nanti ya. Kok cepat menang. Siap. Ya, jadi disesuaikan dengan pemeriksaan tadi. Oke, kalau USG familiar ya USG ya. Ya, Pak. Siapa? Sudah familiar ya, kayak USG biasanya itu. Oke, kalau BNO IVP ya ini sama dengan IVP ya. Sama kayak nomor kayak Ini ronsen abdomen. Nah, ini kalau cuma di ronsen aja ya, cuma ronsen. Ya gak kelihatan ya. Iya, Pak. Yang terkait ginjal. Ya, jadi yang terkait ginjal gak kelihatan apa-apa. Nah, ini berarti dari soal di atas yang jawabannya adalah ronsen abdomen. Amin. Ronsen abdomen. Jelas ya? Jelas. Iya, Pak. Siap, jelas, Pak. Oke, nomor 8. Sekarang, waduh, harap entek misalnya cepet banget ya. Nomor 8, Mbak Nur Mulyani. Monggo Mbak Nur Mulyani. Oke, skip. Oh iya, halo Mbak. Nah, monggo Mbak dibaca Mbak. Mbak. Iya, Pak. Iya, monggo dibaca. Tuan L dirawat di ruang rawat inap karena didiagnosa mengalami penyumbatan pada saluran kemih. Hari ini Tuan L dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan di mana pasien diminta untuk berpuasa dan tidak boleh banyak berbicara agar tidak haus. Pasien juga dilarang merokok berdasarkan edukasi yang diberikan. Pemeriksaan yang Oke, pemeriksaan. Yang mana? Ya? Ada yang punya jawaban lain? Saya IVP, Pak. IVP, Pak. Ini penjelasannya barusan ya. Dari Iya. nomor di atasnya. Oke. Tapi kita bahas satu persatu ya biar tahu Masnya. Biopsi ginjal. Biopsi ginjal itu diapain sih? Yang ambil Ya. sebagian apa Ya. buat dites. Ya, diambil bagian kecil dari ginjal. Dari ginjalnya pakai jarum FNAB. Jadi kecil ya. Pakai jarum. Iya. Gitu. Ini biasanya untuk pemeriksaan apa kayak gini nih? Untuk lihat ada mutasi atau perubahan genetik pada ginjal. Ya, ini istilah lainnya adalah kanker atau tumor. Ya. Jadi ada kelainan nggak di selnya ginjal itu ada kelainan nggak sih? Nah itu pemeriksaannya pakai biopsi. Ya kalau ginjal ya namanya biopsi ginjal. Kalau mau ngambil ngecek misalnya di kanker payudara gitu, atau di tumor payudara untuk ngecek bener atau enggak ya biopsi mamai. Kalau di apa lagi ya? Paru-paru misalnya, di tumor paru-paru ya yang di biopsi paru-parunya ya. Jadi biopsi itu penjelasannya ini ya. Nah, biopsi itu kayak gitu ya. Ginjal ya lokasinya yang diambil mana. Misalnya biopsi hepar ya berarti ini biopsi kayak gini dilakukan di hepar. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Paham. Kalau kultur urin Urin tujuannya yang untuk kayak tadi itu tadi. untuk apa? Tadi untuk apa nih ya? Lupa. Oh ini sudah ada di atasnya ya. Iya. Nah, untuk mengetahui isi urinnya ada yang nggak normal atau enggak. Ya termasuk apa? Bakteri, virus, atau leukosit ya, atau yang lain-lain. Atau yang lain-lain. Darah lengkap isinya untuk apa? Darah lengkap. Darah lengkap ini sudah pernah melakukan pemeriksaan ya?
Sudah. Ngapain ini biasanya? Siap sudah Pak. Ya, ini kan yang biasa kalian lakukan ya, ambil darah. Ya. Iya, Pak. Ambil darah, Dik. Ini. Diambil darah. Ya, kadang dimasukin ada, kadang dimasukin vakum tender ya. Iya. Tender ya. Habis Iya. itu disuruh antar ke lab ya. Gini. Hasilnya apa ya? Hasilnya apa nih? Hasilnya kayak Eritrosit, leukosit, HB, eritrosit, leukosit, trombosit, gimana? trombosit. Oke, pasti ya. Jadi ini yang biasa dilakukan pemeriksaan ini ya. Ini sudah lazim banget ya. Pak. Kalau USG? Ya, ini yang kayak orang hamil tuh ya. Sama. Iya, Pak. Ya, jadi pakai gelombang. Pakai gelombang So. ultra. Ya, ini IVP. Nah, ini seperti penjelasan di atas ya. Jadi jawabannya jelas ya. IVP. Oke, IVP. Oke, nomor 9. Tak bacakan aja ya, biar rada cepet. Sama kasusnya ya. Nah, ini dirawat, ini difoto, bla bla bla. Nah, untuk mengetahui di mana lokasi sumbatan. Sama dengan penjelasan IVP tadi ya. Tuan L dirawat di ruang rawat inap karena diagnosa sumbatan pada. Dilakukan pemeriksaan untuk bertujuan mengetahui di mana lokasi sumbatan pada batu, saluran kemih dengan cara dosiskan dan kontras. Kemudian ini ya. Jelas ya? Sama seperti di atas, pilihannya juga sama, jadi tidak perlu dibahas ulang. Jelas ya? Oke? Oke, nomor 10. Jelas, Pak. Alat yang akan dipasang. Mbak Salsabila, on ya? Mbak Salsabila? Halo, Mbak Salsabila? Karena mengeluh ketika kondisi panas dan sakit. Dapat terapi dan pada saat pemeriksaan kalau Oke. Tuan H akan dipasang selang yang bertujuan untuk mengeluarkan urin dan ditampung dalam urobag. Alat yang dipasang pada Tuan H adalah apa ini? Ini gampang ya. Ini kalau nggak pakai kata urobag, Anda paham nggak? Misal urobagnya tak hapus ini. kateter urin. Ya. Jelas ya? Ini kateter intravena itu kateter itu sebenarnya maksudnya adalah semacam selang atau ini ya rongga gitu ya. Apa maksudnya barang panjang berongga gitu ya. Jadi kateter. Nah ini kateter intravena itu apa? Infus infus ya. Nah jadi istilah lainnya kateter intravena itu ya infus dulu ya, yang kalian pasang dulu. Nah itu Enflon. Nah, ya Pak. Nah itu kateter intravena. Kolostomi, kalau kolostomi tahu ya? Kolostomi apa ya? Tahu Pak, yang di itu loh, yang di sininya bolong. Ya, yang dipasang di samping perut ya. Untuk apa ini? Menampung. Ya, ini itu dari buat yang anunya nggak bisa kotoran manusia. Iya. Bisa menampung. Alhamdulillah sudah duhur ya. Dengerin adzan dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Adzan di tempat siapa itu? Lu pedot. Kok keputus ya? Oh iya. Oh ini anu aja ya. Sekalian saya stop aja dulu ya. Maksudnya karena tinggal 2 menit. Habis itu keputus lagi. Jadi tak batin baru lagi aja. Ini tak stop sekalian nunggu adzan ya. Oke? Siapa? Oke. Siap. Nanti join lagi ya. Kapan, Pak? Ya lanjutannya. Habis ini tak batin link baru. Ini soalnya tinggal 2 menit habis. Ya, oke. Siapa? Ya, Pak. Ya, tak end dulu ya.